Kemudian Yu Xiaochen menyentuh di bawah tubuhnya dengan satu tangan. Lalu dengan kuat mengangkat tubuh yang matang. Yang menggairahkan itu ke dalam pelukannya. Sedikit berat, tapi itu masuk akal. Berjalan santai menuju kamar tidurnya. Dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Membantunya melepas sepatu. Dan menutupi selimutnya dengan rapi. Lalu berbalik dan pergi. Kembali ke ruang tamu. Yu Xiaochen ragu-ragu apakah harus pulang. Setelah ragu sejenak, Su meraih ponselnya dengan diam-diam. Dan menelepon ibunya. Halo, Ma. Itu. Yu Xiaochen membuka mulutnya. Tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada ibunya. Chu Fang menjawab dengan nada tidak sabar. Katakan saja jika ada yang ingin dibicarakan. Bilang saja jika ada yang ingin disampaikan. Aku masih sibuk ini. Cepat katakan apa masalahnya. Malam ini mungkin aku tidak bisa pulang. Yu Xiaochen menjawab dengan hati-hati. Dalam sekejap, telepon terdiam sejenak. Setelah lama, Chu Fang baru berkata, hati-hati, jangan sampai kena penyakit. Ma, bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah aku tahu. Yang penting di luar, jangan sembarangan. Aku tutup dulu, aku sedang sibuk. Tidak memberi waktu bagi Yu Xiaochen untuk bereaksi. Ibunya langsung memutuskan sambungan telepon. Selesai. Kesalahpahaman semakin dalam. Keesokan paginya, Liu Ruoyan perlahan membuka matanya dari mimpi. Dan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang parah. Diam-diam menatap langit-langit di atas. Tiba-tiba duduk tegak dari tempat tidur. Kenapa aku bisa berada di sini? Liu Ruoyan berkata pada dirinya sendiri dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian serangkaian ingatan yang hilang kembali melintas di pikirannya. Sepertinya aku minum banyak alkohol semalam. Lalu aku mabuk. Apakah dia yang membawaku masuk? Dengan cara apa dia membawaku? Apakah dia mengambil kesempatan untuk memanfaatkanku? Saat Liu Ruoyan berpikir yang tidak, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar. Bibi Liu, apakah kamu sudah bangun? Mendengar suara panggilan putra sahabatnya. Liu Ruoyan mengatupkan bibirnya. Menjawab pelan. Sudah bangun. Ada apa? Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Segera keluar dan makan sedikit. Tunggu sebentar. Aku segera datang. Ternyata dia juga membuatkan sarapan untukku. Nak-nakal ini cukup perhatian juga. Kemudian Liu Ruoyan menuju meja makan di ruang tamu. Baru saja duduk, Yu Xiaochen membawa semangkuk bubur. Kemarin malam minum alkohol begitu banyak. Pagi-pagi minum bubur untuk menghangatkan perut. Liu Ruoyan mengangguk. Dengan sudut matanya, dia mencuri lihat ke arahnya. Berpura-pura tidak fokus dan bertanya. Xiaochen, kemarin malam setelah aku mabuk, apakah aku melakukan tindakan aneh? Tindakan aneh? Sungguh terlalu banyak. Yu Xiaochen menjawab dengan senyuman. Liu Ruoyan mendongak dan meliriknya dengan kesal. Perlahan menyentuh bibir dan berkata lembut. Tidak peduli apa yang saya lakukan atau katakan saat itu. Itu semua adalah saya, perilaku saya yang tidak sadar setelah mabuk. Jangan sekali-kali menganggapnya serius. Selain itu, lupakan semua pengalaman semalam. Lupakan semuanya. Baik, saya mengerti. Sebenarnya, kamu juga tidak melakukan apa-apa. Tidak perlu khawatir. Kedua orang itu diam-diam menikmati sarapan hingga selesai. Liu Ruoyan sambil menghapus sudut bibirnya dengan tisu. Sambil bertanya, kamu tidak pulang kemarin malam, kan? Lalu bagaimana kamu menjelaskan kepada ibumu? Saya hanya bilang ke dia bahwa saya tidak akan pulang malam ini. Lalu ibuku setuju. Namun, sepertinya dia salah paham. Dia mengira saya sedang menginap dengan wanita di luar. Hal ini, sebenarnya ada sebagian kesalahan saya. Tetapi ini juga tidak bisa dihindari. Tidak mungkin saya memberitahu ibumu bahwa kita bersama semalam. Liu Ruoyan berdiri dan berjalan santai menuju kamar tidurnya. Saya pergi mandi. Lalu tunggu sebentar untuk menemani saya berbelanja. Bu Liu tunggu sebentar. Yu Xiaochen memberikan seorang wanita kaya sehelai celana dalam renda ungu yang menggoda. Ketika Liu Ruoyan menerima celana dalam ini, ia terdiam seketika di tempat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bingung. Ini bukan celana dalam saya. Bagaimana bisa ada di tangannya? Dia mencuri celana dalam saya. Melihat Liu Ruoyan yang sangat terkejut, Yu Xiaochen dengan serius menjelaskan. Kamu mabuk semalam, lalu memaksa memberikan saya celana dalammu.
Bahkan bilang tidak boleh dibuang. Agar saya bisa menyimpannya dengan baik. Mendengar ucapan putra sahabatnya, Liu Ruoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dan ekspresi tidak percaya. Ingin rasanya mencari celah di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Kamu, sebelumnya saya bertanya kepadamu. Apakah saya melakukan hal aneh? Kenapa kamu tidak bilang waktu itu? Saya lupa. Kini baru teringat. Xiao Chen menjawab dengan senyuman lebar. Liu Ruoyan berusaha menenangkan emosinya. Setelah ragu lama, ia berbisik. Apakah aku punya tindakan aneh lainnya? Yu Xiao Chen miringkan kepalanya. Berpura-pura berusaha mengingat. Dia berkata dengan sedikit keinginan untuk berpikir. Ini, tidak disangka, tiba-tiba teringat. Kau bilang, bokongmu sangat besar. Dadanya juga sangat besar. Sudah pasti akan melahirkan anak lelaki. Dan itu adalah anak kembar. Saya ingin mati. Liu Ruoyan merasa seperti kepalanya mau meledak. Tak pernah terpikirkan bisa mengucapkan kata-kata yang sangat tidak masuk akal ini. Setiap hari, ya. Bagaimana bisa hidup setelah ini? Oh ya, kau saat itu masih. Belum menunggu Yu Xiao Chen selesai berbicara. Liu Ruoyan dengan tidak sabar berteriak. Cukup, jangan bicara lagi. Liu Ruoyan yang bergetar seluruh tubuhnya. Dia berkata sambil gemetar. Aku pergi mandi. Kamu duduk sebentar. Begitu suara itu selesai, dia berlari masuk ke kamarnya. Melihat bayangan Liu Ruoyan yang panik saat pergi, Yu Xiao Chen tidak bisa menahan senyumnya. Dia benar-benar wanita kaya yang lucu. Setelah itu, keduanya pergi ke sebuah restoran. Memilih tempat yang terpencil di sudut. Yu Xiao Chen memegang menu untuk memesan. Sementara Liu Ruoyan duduk diam di sana, mengutak-atik ponselnya, dengan tampang yang tidak fokus. Saat itulah, 4 orang datang ke restoran. Keempat orang itu memilih tempat di dekat jendela. Liu Ruoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dan kebetulan bertemu tatapan dengan salah satu wanita. Detik berikutnya, mata Liu Ruoyan yang awalnya jernih kini penuh dengan keterkejutan. Di antara alisnya tampak jelas emosi cemas yang mendalam. Kakak Fang. Melihat adik baiknya yang panik tidak jauh dari situ, Chu Fang memberi kode dengan mata dan alis kepadanya. Kemudian pandangan beralih ke sosok pemuda itu. Bahunya cukup lebar, tubuhnya pasti sangat kekar. Tapi, berbicara tentang itu, mengapa rasanya sangat akrab? Yu Xiao Chen melihat Liu Ruoyan duduk di sana dengan linglung. Ada apa denganmu? Sepertinya kamu melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sambil berbicara, Yu Xiao Chen bersiap untuk menoleh. Untuk melihat apa yang sebenarnya dilihat oleh Liu Ruoyan. Saat dia sedang berbalik, Liu Ruoyan tiba-tiba mengulurkan tangan. Dia dengan kuat memegang wajah anak temannya. Dia menjawab dengan gemetar. Jangan menoleh. Ketika Liu Ruoyan melepaskan tangannya. Saat itu Yu Xiao Chen mulai bertanya. Apa sebenarnya yang kamu lihat? Mengapa tampak begitu ketakutan tanpa alasan? Seperti bertemu hantu. Liu Ruoyan mengerutkan bibirnya. Dia berbisik dengan hati-hati. Yang penting kamu jangan menoleh. Dan juga jangan berbicara keras. Saat itu, ponsel Liu Ruoyan bergetar. Dia mengambil ponselnya dan melihat. Oh, kamu nakal sekali. Tidak bekerja dengan baik di kantor. Ternyata diam-diam keluar untuk berkencan dengan kekasih. Liu Ruoyan menggigit bibirnya dengan erat. Dia dengan cepat mengedit pesan. Kak, situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Liu Ruoyan mendongak melihat sahabatnya yang tidak jauh. Melihatnya tersenyum ceria. Ingin rasanya menghantamkan kepala ke dinding. Ponselnya bergetar lagi. Liu Ruoyan dengan cepat melihat. Ayo, semua sudah saya tangkap. Masih tidak mau mengaku. Pemuda yang duduk di depanmu. Seharusnya dia adalah pria yang akan menikahimu. Lihat dari belakang. Bahunya cukup lebar. Tubuhnya pasti sangat kuat. Tapi saya selalu merasa punggung ini sangat familiar. Melihat pesan yang dikirim oleh sahabat. Hati Liu Ruoyan terasa seperti terjepit di tenggorokan. Dengan gemetar, dia meraih ponselnya. Hanya ilusi saja. Bahkan orang tua saya tidak pernah melihatnya. Kak, bagaimana mungkin kamu pernah melihatnya? Namun, berbicara kembali. Dia dan tubuh anakmu cukup mirip.
Mungkin kamu menganggapnya sebagai anakmu sendiri. Kemudian, Chu Fang mengirimkan pesan lagi. Saya datang untuk melihat suami kecilmu. Liu Ruoyan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Mengangkat kepalanya, dia menemukan kakak baiknya sudah berdiri. Dengan cepat, dia menggelengkan kepala memohon. Akhirnya, di bawah ketulusan Liu Ruoyan, Chu Fang dengan enggan duduk kembali. Segera setelah itu, dia menerima pesan keluhan dari Chu Fang. Karena mereka sudah menikah secara sah. Mengapa masih harus sembunyi-sembunyi? Apakah ada yang harus disembunyikan? Liu Ruoyan menjepit bibirnya. Melihat jahat kecil yang duduk di depan sambil bermain ponsel. Dalam hati bergumam. Bisa bertemu orang. Hanya kamu yang tidak bisa. Karena dia adalah anakmu. Liu Ruoyan menghela napas. Menggenggam ponsel untuk mengirim pesan kepada sahabat. Menjaga kesan misterius. Menunggu waktu yang tepat di kemudian hari. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Saat itu juga, pelayan mulai menyajikan makanan. Dan kemudian Chu Fang mengirimkan 3 kata, bodoh kamu. Juga tidak melanjutkan berbincang dengan Liu Ruoyan. Kemudian mereka makan masing-masing. Seiring dengan berakhirnya makan malam, Chu Fang mengirimkan pesan WeChat. Aku pergi bermain mahjong. Kamu dan suamimu makan pelan-pelan. Liu Ruoyan mencibir. Menggenggam ponsel mengirimkan 1 huruf, Akhirnya bisa lolos. Liu Ruoyan menghela napas panjang. Hati yang terjepit di tenggorokan kembali ke perut. Yu Xiaochen melihat Liu Ruoyan yang tidak fokus dan bertanya. Bibi Liu, ayo kita pergi. Liu Ruoyan menggelengkan kepala. Diam-diam berdiri. Memberinya nasihat. Duduklah dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Saya segera kembali. Berbalik dan pergi. Meninggalkan Yu Xiaochen yang bingung duduk di sana. Sedikit bingung, Chu Fang keluar dari restoran. Sedang bersembunyi di suatu sudut. Mengamati segalanya dari jauh. Kenapa belum keluar juga? Meskipun sudah janji untuk bermain mahjong. Namun Chu Fang tiba-tiba mencari alasan lain. Hanya ingin melihat wajah adik ipar yang legendaris. Saat Chu Fang sedang berhayal, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Aku sudah tahu, Kak. Pasti kamu sedang bersembunyi. Chu Fang melihat sahabatnya di belakang. Tanpa sadar wajahnya memerah, canggung namun tetap tersenyum. Sungguh kebetulan, bagaimana bisa bertemu di sini? Kamu tidak sedang menemani suami kecilmu. Liu Ruoyan langsung memutar matanya. Dia berkata dengan nada kesal. Kakak, cukup sudah. Alasan aku tidak membiarkanmu bertemu dengannya adalah, ada alasannya. 1 atau 2 kalimat tidak cukup untuk menjelaskannya. Pokoknya tunggu sampai waktunya tepat. Aku secara alami akan membawanya untuk menemuimu. Chu Fang meremas-remas bibirnya. Dia maju dan dengan lembut menggenggam lengan sahabatnya. Dia berkata dengan lembut. Bukankah ini rasa ingin tahu? Aku hanya ingin tahu seperti apa sebenarnya pria itu. Yang bisa membuatmu berani pergi untuk mendapatkan akta pernikahan. Saat ini, Liu Ruoyan merasa malu dan tidak berdaya. Lebih merupakan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Chu Fang mendekatkan diri ke telinga Liu Ruoyan. Dia berkata dengan nada misterius. Dari punggung dan bahunya, bisa disimpulkan bahwa pemuda itu sangat kekar. Kamu, si kuda kecil ini, akan beruntung di masa depan. Pemuda-pemuda itu biasanya sangat bersemangat. Energi mereka tidak akan pernah habis. Menghadapi kata-kata sahabatnya yang menyentuh hati. Liu Ruoyan hampir ingin menyelinap ke dalam celah tanah. Di depan umum, dia berani membicarakan hal-hal ini. Ya Tuhan, sangat memalukan. Chu Fang melihat sahabatnya yang wajahnya merah padam. Dia tersenyum lebar dan berkata, apa yang membuatmu harus tersipu malu? Wanita, ketika menghadapi cinta, selain merasakan kebahagiaan, yang tersisa adalah kebahagiaan. Liu Ruoyan mendengus, sambil mendorong sahabatnya. Sambil dengan enggan berkata, sudah, nanti aku akan pergi berbelanja dengan suami kecilku. Jangan jadi pengganggu bagi kami. Cepat pergi main mahjongmu. Liu Ruoyan mengusir Chu Fang. Bahkan untuk menghindari kejadian tak terduga. Dia sendiri yang menyupir dan pergi. Akhirnya pergi. Liu Ruoyan menghela napas panjang. Segera mencari anak nakal yang ditinggalkannya. Dia melihat Liu Ruoyan telah kembali. Yu Xiaochen tidak bisa menahan keluhannya. Sudah datang. Saya hampir mati menunggu.
Liu Ruoyan berkata serius kepada Yu Xiaochen. Nanti saya akan membelikanmu baju dan celana. Sekarang ini pakaianku nanti berikan kepadaku. Saya akan membawanya pulang dan mencucinya untukmu. Dalam perjalanan ke sini, dia memikirkan dengan seksama. Karena kakak Fang Fang telah melihat sosok anaknya. Maka baju ini dan celana ini pasti tidak bisa dipakai pulang. Jika tidak, akan ketahuan. Tidak usah. Ibuku akan mencucinya. Yu Xiaochen menggelengkan kepala. Dia selalu langsung memasukkannya ke mesin cuci. Liu Ruoyan mengernyitkan dahi. Dengan nada tidak sabar dia berkata, katakan padaku agar memberi, maka berikan padaku. Kenapa kamu begitu bandel? Ingin nakal? Sungguh semakin keras kepala. Yu Xiaochen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, harus diakui wanita kaya ini kadang cukup menekan. Ayo pergi. Temani bibi berkeliling. Kemudian kedua orang itu meninggalkan restoran. Mengaktifkan mode berbelanja. Dan sepanjang jalan ini, hampir saja menghabisi kehidupan Xiaochen. Ini hanya melihat tanpa membeli, apa maksudnya? Kamu adalah seorang CEO wanita dengan kekayaan miliaran. Bukankah seharusnya semua itu dibungkus? Bibi Liu, kamu memang hanya berbelanja murni, ya? Bisakah kita membeli beberapa barang? Liu Ruoyan tiba-tiba menoleh. Menuju sebuah toko pakaian pria mewah di dekatnya. Sekarang mulai membeli. Ini. Ambil juga 2 potong itu. Dan, ini juga. Pada saat ini, wanita kaya itu memancarkan aroma uang. Menghamburkan uang kertas secara sembarangan. Setelah kedua orang itu keluar, wanita kaya yang menghabiskan hampir 100.000. Membawa Xiaochen masuk ke sebuah toko jas mewah yang khusus dibuat. Xiaochen yang mendapatkan sampel untuk dicoba. Memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang harga sebenarnya. Berapa? 100.000. Kain ini terbuat dari emas. Atau kancingnya yang terbuat dari emas? Liu Ruoyan tampaknya tidak terlalu peduli. Justru mendorongnya untuk masuk ke ruang ganti. Sudah, ayo, kau coba dulu. Tak lama kemudian, Yu Xiaochen keluar dari ruang ganti. Bagaimana? Melihat ke arah suara. Dalam sekejap, hati yang kesepian selama 30 tahun ini. Seolah-olah terkena sesuatu yang istimewa. Melihat dia mengenakan jas. Hati berdetak kencang tanpa henti. Padahal baru berusia 24 tahun. Namun memancarkan pesona percaya diri dan kedewasaan. Yu Xiaochen melihat Liu Ruoyan yang tertegun. Dengan lembut bertanya pendapatnya. Bibi Liu, bagaimana pendapatmu? Liu Ruoyan tersadar. Menahan gelora yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dengan santai menjawab, baik-baik saja, tapi selalu merasa ada yang tidak beres. Jika jas seharga 100.000 sudah begini, maka jika 200.000, bukankah? Liu Ruoyan menggigit bibirnya. Berbicara kepada pegawai di sampingnya. Tolong ambilkan aku 1 set sampel untuk dicoba seharga 200.000. Aku akan melihat bagaimana hasilnya. Jika cocok, aku akan memberikan depositnya sekarang. Mendengar bahwa harus langsung memberikan uang muka. Saat itu, pelayan berlari masuk ke gudang dengan cepat. Yu Xiaochen mengerutkan keningnya. Dia berkata dengan serius. Tante Liu, aku rasa itu memang tidak perlu. Itu kan 200.000. Akhirnya dia membeli setelan jas. Ini lebih tidak adil dari sekadar jadi orang bodoh. Liu Ruoyan mencibir. Saya bersedia. Lagi pula, jangan terlalu dipikirkan. Bukan berarti kamu harus mengeluarkan uang. Kamu hanya perlu menurut saja. Selain itu, sepatu juga harus diganti. Masih ada kemeja di dalam. Hari ini semuanya akan dipadu-padankan untukmu. Yu Xiaochen seketika terdiam. Xiaochen, mobil seperti apa yang sebenarnya kamu suka? Liu Ruoyan bertanya dengan serius. Segera jawab satu untuk saya. Mobil listrik. Yu Xiaochen menggulung matanya. Dia berkata dengan putus asa. Aku tahu maksudmu. Tapi cukup sekian saja. Lagi pula, kamu membelikanku sebuah mobil. Nanti parkir di mana? Tidak mungkin parkir di rumahku, kan? Kalau ibuku melihatnya, bagaimana aku menjelaskannya? Liu Ruoyan menjawab dengan tenang. Ya sudah, beli saja sebuah rumah lagi. Lalu beli 2 tempat parkir. Kamu parkir di situ saja. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Aku benar-benar marah. Cara penyelesaian yang sangat sederhana dan kasar.
Belum sempat Yu Xiaochen buka suara. Liu Ruoyan melanjutkan pembicaraan. Ibumu membelikanmu sebuah rumah. Itu adalah villa yang pernah aku beli. Aku menjualnya kepadanya. Liu Ruoyan berkata dengan lembut. Aku awalnya ingin menjualnya seharga 1 juta. Hanya untuk memberi sedikit saja. Lagi pula, kamu juga tahu sifat ibumu. Belum sempat selesai bicara. Pelayan itu datang membawa sampel baru untuk dicoba. Yu Xiaochen kembali masuk ke ruang ganti. Sementara Liu Ruoyan menunggu patuh di depan pintu. Mengharapkan seorang nakal baru yang segar. Ketika dia muncul di depan mata lagi. Hati Liu Ruoyan sekali lagi tersentuh oleh sesuatu. Berapa uang muka? Di mana membayar? Liu Ruoyan tidak ragu sedikit pun. Dia langsung mengeluarkan kartu dan menghamparkannya kepada pelayan. Keluar dari toko jas pesanan. Keduanya berjalan bersama masuk ke bioskop. Duduk di sudut ruangan. Tak lama kemudian, film dimulai. Yu Xiaochen yang terpaksa menonton film romantis. Tidak tertarik sama sekali. Sambil melihat, dia tertidur. Ketika pemeran utama pria dan wanita dalam film berpelukan penuh gairah dengan bibir bersentuhan. Pada saat itu, Liu Ruoyan tidak dapat menahan diri untuk mengatupkan bibirnya. Dia bertanya dengan suara lembut. Xiaochen, pernahkah kamu mencium? Namun jawaban baginya adalah kesunyian. Liu Ruoyan mengernyitkan dahi. Dia menoleh ke samping. Dia melihat si jahat kecil itu tertidur seperti babi. Pria bau, kamu yang mengusulkan untuk menonton film. Namun, akhirnya tertidur di bioskop. Tapi meski marah, itu tetap saja. Liu Ruoyan tidak membangunkannya. Terus melihat alur film. Tapi pikirannya sudah tidak di sini lagi. Berciuman, tidur bersama, menikah dan memiliki anak. Saat ini, pikiran Liu Ruoyan dipenuhi dengan hal-hal ini. Ketika keluar dari bioskop, Yu Xiaochen sambil memutar lehernya. Sambil berbicara sendiri dengan penuh kesakitan. Aduh, merasa seluruh tubuh hampir hancur. Liu Ruoyan berada di sampingnya sambil menggulung matanya. Dia yang menawarkan untuk menonton film. Tapi baru sebentar setelah film dimulai. Dia langsung tidur seperti babi. Tidak akan pernah menonton film bersamamu lagi. Benar-benar membosankan. Mendengar keluhan yang keluar dari mulut Liu Ruoyan. Yu Xiaochen tersenyum canggung. Dengan hati-hati dia menjelaskan. Sebenarnya ini bukan salahku. Aku sebenarnya tidak ingin menonton film romantis. Liu Ruoyan mendengus. Dia juga tidak mengatakan banyak. Tapi di dalam hatinya, dia sudah memaafkannya. Memang benar, menonton film ini adalah keputusan saya sendiri. Sedangkan dia sama sekali hanya menemani saya. Kemudian keduanya kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Liu Ruoyan fokus mengemudikan mobil. Yu Xiaochen melamun sepanjang perjalanan. Hingga terjebak di jalan. Liu Ruoyan mengatupkan bibirnya dengan lembut. Dengan santai, dia berbicara kepadanya. Hei, apakah kamu sudah pernah berciuman? Yu Xiaochen melihat Liu Ruoyan dengan bingung. Dia bertanya dengan penasaran. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal seperti ini? Tiba-tiba teringat. Liu Ruoyan berpaling. Apakah kamu benar-benar pernah berciuman? Ada jebakan. Pasti ada konspirasi di balik ini. Meskipun Yu Xiaochen tidak tahu apa yang dilakukan Liu Ruoyan. Tapi instingnya memberitahu bahwa dia tidak bisa berbicara jujur. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Tidak ada. Ketika saya belajar, sangat jujur dan sederhana. Semua pikiran saya hanya tentang belajar. Jujur saja, saya sekarang masih seorang pemuda yang kuat dan perjaka. Lalu saya itu apa? Perawan tua yang sangat ingin sekali. Liu Ruoyan membuang muka. Menghadapi kata-kata anak sahabatnya ini. Dia bahkan tidak akan percaya sepatah kata pun. Karena selama bergaul beberapa hari ini, dia menyadari bahwa pria kecil yang tampaknya belum pernah jatuh cinta ini sebenarnya sangat berpengalaman. Pergi. Saat Liu Ruoyan masih berpikir yang tidak, anak nakal di sampingnya memberikan peringatan. Mengembalikan pikirannya ke kenyataan. Pelan-pelan menginjak gas. Menuju rumah sahabatnya. Kemudian Yu Xiaochen pulang ke rumah. Melemparkan tas belanja ke sofa. Dia langsung menuju ke kamar mandi. Ini benar-benar sial. Hari ini kalah lagi beberapa ribu. Chu Fang yang baru selesai bermain mahjong. Pulang ke rumah sambil menggerutu.
Lalu dia menyadari bahwa anaknya sudah pulang. Melihat beberapa tas belanja di sofa. Dengan bingung, dia mengambil salah satu sembarangan. Mengambil sebuah kaos dari situ. Melihatnya sejenak dan merasa cukup bagus. Lalu memeriksa label harganya. Ketika harga itu muncul di depan mata, Chu Fang tiba-tiba berdiri dari sofa. Berapa harganya? Satu saja harganya 3.000. Memeriksa harga semua pakaian dalam tas belanja. Seketika, Chu Fang terkejut dan tidak bergerak di tempat. Dari mana dia punya banyak uang? Tiba-tiba, Chu Fang bergetar seluruh tubuhnya. Mengingat keadaan anaknya yang tidak pulang semalam. Sebuah pikiran yang sangat menakutkan muncul di benaknya. Apakah dia bekerja sebagai pelacur di klub malam? Ketika pikiran ini menyangkut ke dalam hati, diikuti oleh berbagai gambar yang tidak pantas. Misalnya, anaknya memeluk seorang wanita tua berusia 5 atau 60 tahun. Sambil terus memanggilnya sayang, sayang. Hampir membuat Chu Fang pingsan karena marah. Saat itu, Yu Xiaochen keluar dari kamar mandi. Bu, kamu kembali kapan? Hasilnya, baru saja ucapan itu keluar. Sembari Chu Fang mengangkat kepala dan memandangnya dengan marah. Seketika membuatnya sangat terkejut. Ada apa? Rasanya seperti telah memakan petasan. Yu Xiaochen mengkerutkan kepalanya. Dia bertanya dengan hati-hati. Chu Fang menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk tas belanja di atas sofa. Dengan wajah cemberut dia berkata, apa yang terjadi dengan baju dan celana ini? Tentu saja ini dibeli. Kalau tidak, bisa saja ini ditemukan. Yu Xiaochen yang belum menyadari keseriusan masalah ini. Dia menjawab dengan ringan. Dibeli dengan benar. Dari mana uangnya berasal? Baju dan celana ini tidak murah. Saya hitung, setidaknya butuh 7-80 ribu. Chu Fang menjawab dengan geram. Bilang yang sebenarnya padaku. Apa kamu pergi ke klub malam untuk menjadi bebek? Apa-apaan? Pergi menjadi bebek. Mendengar dugaan ibu yang tidak masuk akal ini, Yu Xiaochen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dengan nada kesal ia berkata, Bu, anakku setidaknya adalah lulusan magister dari universitas ternama. Dia tidak akan melakukan hal-hal aneh seperti ini. Chu Fang dengan serius bertanya. Jadi, tolong jelaskan padaku. Dari mana semua pakaian dan celana ini berasal? Yu Xiaochen mengangkat bahu. Seseorang membelikannya untukku. Siapa orang lain? Apa itu wanita tua berusia 5 atau 60 tahun? Chu Fang berkata dengan dingin. Yu Xiaochen ragu sejenak. Ia menjawab dengan suara pelan. Tentu saja bukan. Tapi mengenai siapa dia, saya tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Intinya, Bu, tenang saja. Anakku adalah warga yang baik dan patuh hukum. Dia pasti tidak akan melakukan hal-hal kotor. Chu Fang memberikan senyuman sinis. Dia berjalan diam-diam menuju dapur. Saat dia muncul kembali, dia memegang sebilah pisau dapur di tangannya. Bukan, kenapa tiba-tiba dia membawa pisau? Yu Xiaochen cepat-cepat bersembunyi di balik sofa. Dengan wajah penuh ketakutan, dia berkata, Ibu, tenanglah. Emosi bisa jadi berbahaya. Mari kita bicarakan dengan baik. Kenapa harus menggunakan kekerasan? Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Chu Fang berteriak dengan marah. Nakal sekali. Berani-beraninya kau jadi pelacur. Apa kau tidak punya ibu lagi? Aku benar-benar tidak jadi pelacur. Yu Xiaochen membela diri dengan payah. Yang bisa saya katakan adalah, pihak yang terlibat adalah seorang wanita. Dan dia cukup muda. Jangan ngoceh. Apa kau menganggap aku masih anak-anak? Chu Fang yang semakin marah saat memikirkannya. Saat ini, dia agak kehilangan akal sehat. Dia mengejar Yu Xiaochen sambil mengayunkan tangannya. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin melukainya. Hanya ingin menakuti anak yang lahir dari perutnya ini. Ibu, malam ini aku akan tinggal di luar. Tolong tenanglah baik-baik. Terlalu emosional. Yu Xiaochen memegang pakaian dan ponselnya yang sudah diganti. Meninggalkan rumah dengan panik. Chu Fang berteriak keras di depan pintu. Jika kamu tidak pulang malam ini, jangan pernah kembali lagi. Lalu menutup pintu dengan keras. Tepat 3 menit setelah Yu Xiaochen meninggalkan rumah, Chu Fang yang duduk di sofa mulai khawatir padanya. Namun dia tidak menghubunginya karena malu. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam mengambil ponselnya.
lalu menghubungi telepon Liu Ruoyan. Ruoyan, tolong telepon Chen Chen. Ajak dia segera pulang. Liu Ruoyan terkejut menerima panggilan dari sahabatnya. Dia jelas-jelas melihatnya masuk ke dalam kompleks perumahan. Lalu dia pergi dengan mobilnya. Kenapa Fang Fang akan mengatakan hal semacam itu untuk menyuruhnya pulang lebih awal? Ada apa? Apakah Xiao Chen belum pulang? Dia telah pergi dari rumah. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka bertengkar lagi. Ini disebabkan oleh apa? Saat berbicara tentang ini, Chu Fang tiba-tiba merasa tersakiti. Sebuah rasa sedih yang kuat melanda seluruh tubuh. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Air mata terus berputar di pelupuk matanya. Dengan gemetar dia membisikkan, Ruoyan, anakku pergi melakukan hal yang tidak baik tanpa sepengetahuanku. Dia ditanggung oleh wanita kaya. Mendengar kata-kata kakak yang baik ini, Liu Ruoyan yang terbaring di sofa tiba-tiba duduk tegak. Tatapannya penuh dengan keterkejutan. Apakah mungkin kakak Fang Fang menemukan sesuatu? Liu Ruoyan menggigit bibirnya dengan erat. Dia bertanya dengan suara pelan. Kak, mengapa saya tidak mengerti? Kamu bilang Xiao Chen pergi melakukan hal yang tidak baik, dan sudah ditanggung oleh wanita kaya. Saya merasa ini sedikit sulit dipahami. Xiao Chen adalah siswa yang sangat hebat. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kan? Chu Fang menghela nafas. Dia berkata pelan, barusan saya selesai main mahjong dan pulang. Tiba-tiba saya melihat banyak kantong belanja di sofa. Saya sembarangan mengambil sebuah kaos. Harga labelnya ternyata 3.800. Bicara tentang ini, Liu Ruoyan perlahan mencubit pipinya beberapa kali. Di dalam hati sangat menyesal. Liu Ruoyan menahan ketidakberdayaan dan penyesalannya dalam hati. Dengan lembut menghibur. Kak, harga label dan harga akhir yang dibeli. Sebenarnya tidak ada banyak hubungan di antara kita. Kita berdua sering berbelanja bersama. Hal ini seharusnya kamu lebih mengerti daripada saya. Setelah mendengar kata-kata sahabat baik, Chu Fang seketika menyadari banyak hal. Iya, harga label dan harga sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kenapa saya bisa lupa hal ini? Suaranya baru saja meluncur. Chu Fang tiba-tiba memukul pahanya sendiri. Dengan marah ia berkata, aduh, jadi anak saya tidak rugi besar. Wanita sialan itu ternyata memanfaatkan anak saya. Chu Fang marah hingga wajahnya memerah. Dia langsung melontarkan makian. Liu Ruoyan mencibir. Mendengar kata-kata makian dari sahabatnya, di dalam hati agak terasa sakit. Meskipun tahu sahabatnya tidak sedang memarahinya, tapi sebenarnya setiap kata menusuk ke dalam hatinya. Sudah, Kak, jangan marah lagi. Liu Ruoyan berkata pelan. Kamu hanya berdasarkan beberapa tas belanja, menyimpulkan bahwa Xiao Cheng dibiayai. Apakah itu terlalu tidak berdasar? Chu Fang mengatupkan bibirnya. Kata-kata ini ada sedikit kebenarannya. Liu Ruoyan merasa lega sejenak, mengira bahwa masalah ini telah ia tutupi. Tiba-tiba mendengar sahabatnya melanjutkan. Namun, anak sialan ini pasti sedang jatuh cinta. Dan dia sendiri sudah mengatakannya. Diberikan oleh seorang wanita. Liu Ruoyan mencibir bibirnya. Berpura-pura tidak peduli. Jatuh cinta ya jatuh cinta saja. Toh tidak masalah. Kau lihat aku, benar bukan? Chu Fang tersenyum penuh pengertian. Sebenarnya, orang itu menikahimu di usia 24. Anakku yang berusia 24 pun pacaran tidak masalah. Dan aku juga ingin cepat-cepat menggendong cucu. Hanya sedikit khawatir tentang seperti apa calon menantuku nanti. Liu Ruoyan tidak membalas. Terutama karena tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu lama, ia berkata pelan. Kakak punya satu hal. Tidak tahu apakah Xiao Chen sudah memberitahumu. Anaknya ini tidak memberitahuku apa-apa. Sebenarnya ada apa? Xiao Cheng kan sedang mendaftar untuk gelar doktor. Di tengah itu perlu menunggu 1 atau 2 bulan. Selama waktu itu, setiap hari hanya diam saja. Jadi aku ingin menjadikannya sopirku. Aku memberinya gaji 20.000 setiap hari. Ketika sampai di sini, ia berhenti sejenak. Ia bertanya dengan lembut. Kak, apakah kau pikir pengaturan seperti ini cocok? Cocok. Sempurna sekali. Saya sangat khawatir dia berkeliaran setiap hari. Sekarang ada kamu untuk membantuku mengawasinya. Beban besar di hatiku akhirnya terangkat. Tetapi, Chu Fang berkata dengan serius. Gaji 20.000 sehari ini.
Apakah kamu terlalu berlebihan? Seharusnya, mengundang seorang calon doktor menjadi sopirku. Harga ini cukup wajar. Sebenarnya Liu Ruoyan ingin memberikan lebih banyak, tapi takut sahabatnya tidak bisa menerima. Liu Ruoyan menggigit bibirnya dengan lembut. Kak, sekarang saya akan menelepon Xiao Chen. Ajak dia segera pulang. Chu Fang menghela napas. Sudahlah, sudahlah. Begitu saja. Lagi pula dia punya kebiasaan membawa KTP. Pasti dia akan mencari hotel untuk menginap pada saat itu. Kedua saudari itu mengobrol sebentar lagi. Lalu cepat-cepat menutup telepon. Saat ini, Liu Ruoyan duduk di sofa. Terjebak dalam pemikiran yang dalam. Ragu sejenak. Menemukan nomor seseorang. Langsung menghubunginya. Halo, kamu di mana? Berdiri di situ dan jangan bergerak. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Porsche Panamera melaju cepat. Kemudian berhenti dengan stabil di depan Yu Xiaochen. Membuka pintu penumpang depan. Yu Xiaochen pun masuk ke dalam mobil. Sambil mengenakan sabuk pengaman. Sambil berkata lembut. Terima kasih banyak, Bibi Liu. Malam ini juga datang menjemput saya. Liu Ruoyan memandangnya. Dengan suara pelan dia mengingatkan. Kamu juga tahu. Besok pagi minta maaf kepada ibumu. Yu Xiaochen mendengus. Maaf atas apa? Saya rasa seharusnya kamu yang meminta maaf. Ini semua adalah karena ulahmu. Liu Ruoyan seketika tidak bisa berkata-kata. Melihat ke arah si nakal di sampingnya. Menggigit bibirnya dengan marah berkata, kamu si nakal tidak sopan. Akulah yang lebih tua darimu. Kamu adalah yang lebih tua dariku. Tapi di sisi lain, kamu juga istri saya secara hukum. Yu Xiaochen mengangkat bahu. Melihat Liu Ruoyan yang tampak agak panik. Dia berkata dengan tenang. Tante Liu, apakah kamu berencana untuk menyembunyikan ini dari ibuku seumur hidup? Liu Ruoyan mengerucutkan bibirnya. Dia menjawab dengan putus asa. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Sejak saya menikah denganmu, setiap kali saya bertemu ibumu, saya selalu merasa sangat berhutang budi padanya. Tidak tahu bagaimana cara untuk menebusnya. Mungkin sejak awal jalan ini sudah salah. Begitu suara itu hilang, cahaya matanya sekali lagi berpindah ke arah dia. Dia sedikit membuka mulutnya. Nanti perlakukan ibumu dengan lebih baik. Itu sebagai ganti untuk ucapanku padanya. Yu Xiaochen bertanya dengan wajah bingung. Saya harus berbuat baik padanya? Bagaimana itu bisa menjadi kesalahanmu? Kamu sangat menyebalkan. Liu Ruoyan tiba-tiba marah. Dia menginjak pedal gas dengan kuat. Ingin nakal? Belakangan ini semakin tidak patuh. Semakin nakal dan suka mengacau. Yu Xiaochen melihat Liu Ruoyan yang wajahnya penuh kemarahan. Dengan senyum lebar, dia bertanya, apa kamu marah? Tidak. Liu Ruoyan menjawab dengan dingin. Dia terus mengemudikan mobilnya sendiri. Yang penting tidak marah. Yu Xiaochen menjawab dengan santai. Dia duduk di sana dan mulai bermain ponsel. Liu Ruoyan yang sedang mengemudikan mobil melihat wajahnya yang acuh tak acuh. Dia langsung semakin marah. Tepat saat itu, dia melihat lampu merah. Dengan keras dia menginjak rem dan akibatnya, dia terlempar dari tempat duduknya. Dahi Yu Xiaochen terbentur keras pada kotak penyimpanan di samping kursi penumpang. Yu Xiaochen mengusap dahinya. Dengan ekspresi kesakitan, dia bertanya, ini memang disengaja, kan? Liu Ruoyan memiringkan kepalanya. Dia berusaha menahan senyumnya. Menurutmu bagaimana? Aku rasa kamu memang sengaja. Yu Xiaochen memutar matanya. Aku sadar bahwa kamu terkadang cukup licik. Setiap beberapa hari, dia suka menggangguku. Dan setelah dia mengganggu, dia masih menunjukkan ekspresi tidak bersalah padaku. Memiliki komentar, aku suka mengganggu kamu. Aku hanya bisa jahat padamu. Liu Ruoyan menggigit bibirnya dengan lembut. Dia berkata dengan nada menggoda. Siapa yang membuatmu semakin tidak patuh? Yu Xiaochen berbisik pada dirinya sendiri. Tidak patuh ya? Saya pikir saya cukup penurut. Liu Ruoyan hanya membolak-balikkan matanya. Aku tidak ingin pendapatmu. Aku rasa ketidakpatuhanmu adalah ketidakpatuhan. Aduh, lihat betapa menawannya ini. Yu Xiaochen tertawa kecil 2 kali. Dia tidak melanjutkan berdebat dengannya. Kemudian dia pergi ke rumah Liu Ruoyan. Yu Xiaochen langsung duduk di sofa, sambil mengupas jeruk di meja kopi.
sambil menonton TV. Tidak lama kemudian, Liu Ruoyan mendekat. Jangan lihat lagi. Sudah lebih dari jam 10. Kamu sekarang bisa pergi mandi. Aku akan menyiapkan selimut untukmu. Liu Ruoyan merapikan selimut. Dia keluar dari kamar tidur kedua. Duduk sendirian di sofa. Sementara itu, lampu di kamar mandi menyala. Suara air yang mengalir terdengar dari dalam. Tanpa sadar terbayang tubuh kecil yang kuat itu. Tiba-tiba, si wanita kaya merasa gelisah. Mengatupkan kedua kakinya. Perlahan-lahan menggesek. Tatapannya menunjukkan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Waduh, waduh. Sepertinya saya semakin aneh. Pada saat itu, Yu Xiaochen hanya mengenakan celana pendek besar. Dia berjalan dengan santai menuju kamar tidurnya. Liu Ruoyan memandang tubuh kuat anak temannya. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya di dalam hatinya. Bahkan, napasnya mulai tidak lancar. Anak nakal, kenapa begitu semena-mena? Seluruh tubuh hanya mengenakan celana dalam di rumah. Sama sekali tidak tahu malu. Liu Ruoyan memerah wajahnya karena malu. Dengan cepat memalingkan kepala ke samping. Terengah-engah sedikit. Dengan malu dan marah dia berkata, "Jangan lagi berjalan-jalan hanya mengenakan celana dalam." "Baiklah, saya mengerti." Yu Xiaochen menjawab sambil lalu. Perlahan-lahan berjalan menuju kamar tamu di depan Liu Ruoyan. Melihat bahu yang lebar dan pinggang seperti anjing jantan yang kuat. Dan tubuh yang matang dan menggairahkan dengan bokong yang membulat. Dalam sekejap membuat Liu Ruoyan yang sepi selama lebih dari 30 tahun. Jantungnya berdebar-debar tidak henti-hentinya. Yu Xiaochen berdiri di depan pintu. Memanggil Liu Ruyan yang sedang melamun. "Tante Liu, selamat malam." Liu Ruyan yang tersadar mengangguk. Lalu berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Saat pintu kamar ditutup, Liu Ruyan mendekati pintu. Dengan sedikit terengah-engah, mengangkat tangan untuk menyentuh pipinya. Menyadari bahwa itu terasa agak panas. Menggumam pada dirinya sendiri. "Ada apa? Mengapa aku begitu mudah tergoda?" Hanya melihat tubuhnya. Ternyata semua jadi seperti ini. Liu Ruyan menggelengkan kepala dengan keras. Lalu jatuh ke tempat tidur dengan suara keras. Kedua matanya menatap langit-langit. Berbagai pikiran mengacau. Setelah beberapa lama, diam-diam mengeluarkan ponselnya. Mencari sebuah nomor dan langsung menelepon. "Kin, sedang sibuk atau tidak?" Hanya merasa sedikit lelah. Suara Song Kin di telepon terdengar lelah. "Ada apa? Ada urusan apa yang diinginkan Bapak Presiden An kepada saya?" "Jangan berisik. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk kamu konsultasikan." Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya dengan nada serius. "Kamu seorang dokter. Saya ingin bertanya padamu. Mungkin wanita setelah lama merasa sepi. Apakah melihat pria bisa bikin jantung berdebar-debar? Apa hubungannya pertanyaan ini dengan saya yang seorang dokter?" "Ya, itu karena kesepian. Ingin mencari seorang pria untuk mengatasi rasa kesepian." "Kenapa harus terlihat begitu misterius dan canggih? Lalu bagaimana ini berhubungan dengan kedokteran?" Song Kin menjawab dengan kesal. Namun, detik berikutnya dia menjadi diam. Dia berbicara dengan semangat. "Apakah kamu melihat suamimu tiba-tiba menjadi sangat menginginkan?" Liu Ruyan hanya mendengus. Dia berkata dengan nada tidak senang. "Bisa tidak bersikap serius? Saya dan kamu sedang membahas tentang penyakit. Jangan membawa hal-hal kotor itu ke sini." Lihatlah penampilan yang sangat muluk-muluk ini. Saya belum tahu siapa kamu." Suara Song Kin di telepon. Tertawa dengan nada sinis. Penampilannya seperti gunung es. Tapi sebenarnya hatinya seperti lahar yang menggelegak. "Ruyan, saya tidak berlebihan. Kamu lebih berpenampilan tenang, namun berhasrat tinggi daripada siapapun. Kamu. Liu Ruyan hampir marah besar. Dalam keadaan darurat, dia tidak tahu bagaimana membantah. Baiklah. Tidak bercanda lagi. Sebenarnya, situasi kamu ini sangat normal. Dari sudut pandang medis untuk menganalisis. Ini berhubungan dengan adrenalin. Itu akan menghasilkan hormon yang bisa membuat orang merasakan berdebar-debar." Liu Ruyan bertanya dengan suara ragu. "Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan menyukai, kan? Bodoh. Apakah kamu akan berdebar-debar kepada orang yang kamu benci?" Song Kin berhenti sejenak dan melanjutkan.
Namun situasimu agak istimewa. Setelah semua, kamu telah kesepian begitu lama. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan menghela napas. Mata yang samar menatap langit-langit. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Seharusnya ini tidak ada hubungannya dengan suka. Mungkin benar seperti yang dikatakan Qin Kun. Aku hanya merasa kesepian terlalu lama. Ketika Liu Ruyan merasa bingung, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Bibi Liu, apakah kamu mau makan bola ketan? Saya menemukan bola ketan di dalam kulkas. Lalu aku merebus satu panci. Tunggu sebentar. Aku segera keluar. Liu Ruyan duduk tegak, mengambil beberapa napas dalam, berjalan santai menuju kursi. Liu Ruyan melihat 4 bola ketan di dalam mangkuk. Dia bahkan dengan perhatian menaburkan kayu manis dan gula. Seketika ada kehangatan mengalir dari hatinya. Mengambil sendok dan mengambil 1 bola ketan. Perlahan-lahan membawanya ke bibirnya. Pada saat itu, terdengar suara lonceng. Liu Ruyan berdiri. Dengan santai berjalan menuju pintu depan. Melihat keadaan di luar melalui lubang intip. Sejenak, Liu Ruyan menggeletar seluruh tubuhnya. Hampir terjatuh karena ketakutan. Kakak Fang Fang. Kakak Fang Fang, mengapa kamu datang? Apa dia datang untuk menangkap basah? Apa yang harus dilakukan? Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh melihat Yu Xiaosheng yang duduk di sofa. Lalu memberikan isyarat padanya. Berbisik kepadanya. Itu ibumu yang kembali. Yu Xiaosheng yang sedang makan Tang Yuan. Seketika terkejut dan diam di tempat. Kemudian tiba-tiba berdiri. Secara refleks ingin melarikan diri. Namun belum beberapa langkah, tiba-tiba berhenti. Tidak. Kenapa aku merasa bersalah seolah-olah selingkuh? Kabur dari rumah dan menginap di rumah Bibi Liu semalam. Ini seharusnya tidak masalah, kan? Yu Xiaosheng diam-diam kembali ke tempatnya. Sambil makan Tang Yuan di mangkuknya dengan tenang. Sambil mengangguk kepada Liu Ruyan di pintu. Saat kedua orang itu saling memandang. Dalam keheningan, tercapai suatu kesepakatan. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan-lahan membuka pintu rumah. Melihat sahabatnya yang tampak lelah. Berpura-pura menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan bingung bertanya, "Kakak, kenapa kamu datang? Merindukanmu. Jadi aku datang untuk mengobrol denganmu." Chu Fang tersenyum lembut. Kemudian masuk ke rumah sahabatnya. Saat dia baru saja memasuki rumah, dia melihat seorang pemuda duduk di ruang tamu. Sambil makan bola ketan di depannya. Sambil menatapnya dengan tajam. Sekejap, Chu Fang langsung terpaku. Tapi segera kembali tersadar. Dengan wajah cemberut dia berkata marah. "Anakku yang nakal, kenapa tidak tinggal di hotel yang baik? Kenapa malah mengganggu Tante Liu?" Yu Xiaochen tidak berkata apa-apa. Saat itu Liu Ruyan berjalan ke sampingnya. Perlahan menggenggam lengan sahabatnya. Dengan lembut dia berkata, "Kak, kamu salah paham tentang Xiaochen. Aku membawanya. Sebagai bibinya, bagaimana aku bisa tega membiarkannya mengembara di jalanan? Jadi, aku langsung meneleponnya. Aku membawanya pulang." Bicara tentang ini, Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. "Kak, aku tidak sengaja ingin menyembunyikan ini darimu. Saya adalah..." Belum sempat Liu Ruyan menyelesaikan kalimatnya. Chu Fang dengan lembut menggenggam tangan jadenya. "Kamu tidak perlu menjelaskan banyak-banyak. Saya sudah mengerti semuanya. Ruyan, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Jika rumah ini tidak ada kamu, aku khawatir semua ini akan berantakan." Liu Ruyan terlihat sangat canggung. Dia menjawab dengan ragu-ragu. "Itu tidak benar. Kak, kamu lagi-lagi menggoda aku." Sementara itu, Xiao Chen yang duduk di meja makan, tidak berkedip menatap Liu Ruyan. "Akting ini agak hebat ya. Lihatlah wajahnya yang tidak memerah dan tidak berdebar. Lihatlah kata-kata penuh perhatian dan kasih sayang untuk sahabatnya. Seperti keberadaan yang setara dengan pemenang Oscar." Chu Fang menoleh dan melihat putranya. Dia berkata dengan nada kesal, "Cepat tidur. Besok akan mengantar Tante Liu ke tempat kerja. Mulai sekarang, kamu adalah sopir khususnya. Harus mendengarkan apa yang dikatakan Tante Liu. Jangan bertindak sembarangan." Yu Xiaochen meringis. "Kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku juga tahu." Lalu berjalan ke kamar tidur kedua. Melihat putranya tidak ada, Chu Fang menjulurkan tangan dan mencubit pinggang sahabatnya dengan lembut.
Dia berkata dengan nada kesal. Kamu ini, kenapa bisa begitu bingung? Meskipun kamu adalah bibi Chen Chen, tapi tidak bisa membawanya pulang. Kalau ini sampai diketahui suamimu, sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Tidak akan. Selama kamu tidak salah paham. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya harus salah paham mengenai hubunganmu dan Chen Chen? Saya bukan psikopat. Chu Fang tertawa sambil tetap kesal. Lalu dia melanjutkan. Tadi hanya bercanda saja. Jangan terlalu diambil hati. Intinya seperti itu. Jangan bawa pria pulang ke rumah ya. Termasuk Chen Chen juga tidak boleh. Liu Ruyan membuka mulutnya. Kata-kata yang ada di ujung lidah berlama-lama. Dan kembali ditelan diam-diam. Dia bergumam. Baiklah, baiklah. Aku mengikuti katamu. Chu Fang menggenggam lengan sahabatnya erat-erat. Dengan penasaran bertanya. Di mana suamimu? Kenapa tidak tinggal bersamamu? Masih kuliah. Aduh, ibuku tercinta. Wajah Chu Fang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tersenyum sambil mengedipkan mata kepada sahabatnya. Tidak menyangka dia begitu muda. Kau ini hebat juga, ya. Liu Ruyan tampak sangat canggung. Sudah cukup, Kak. Jangan lagi menertawakan aku. Liu Ruyan menarik sahabatnya duduk di sofa. Tubuhnya rapat menempel padanya. Bersandar di sampingnya. Kakak, apakah kamu akan memaafkan orang yang telah menyakitimu? Itu tergantung pada apa yang melukaku. Liu Ruyan ragu sejenak. Aku beri contoh. Ada seorang wanita kaya di dekatmu, yang merebut Xiao Chen darimu. Kamu akan bagaimana? Chu Fang menatap Liu Ruyan, dan berkata sambil bercanda. Wanita kaya ini bukan kamu, kan? Liu Ruyan tertegun memandang sahabatnya di samping. Matanya yang samar berkilau. Dengan sedikit ketakutan yang sulit dikenali. Kakak, kamu sedang bicara apa sih? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Chu Fang tertawa kecil. Tapi jika dipikir dari sudut pandang lain, kamu benar-benar telah merebut Xiao Chen dariku. Mulai besok, anakku akan selalu bersamamu. Setelah semua, dia telah menjadi sopir pribadimu. Ternyata seperti ini ya. Ternyata aku berpikir terlalu banyak. Liu Ruyan seketika merasa lega. Ia menggumam pelan. Maksudku adalah, seperti yang kamu curigai sebelumnya. Jika Xiao Chen benar-benar dikuasai oleh seseorang di sekitarmu, wanita kaya, baik secara mental maupun fisik, kamu akan melakukan apa? Itu pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Mendengar kata-kata sahabatnya, wajah Liu Ruyan seketika berubah. Namun, jika kamu adalah menantuku, maka aku tentu tidak akan berkata apa-apa. Chu Fang mendekat dan merangkul lengan sahabatnya. Sambil tersenyum lebar ia berkata, Liu Yan, dulu aku pernah terlintas pikiran seperti itu. Dan itu bukan hanya sekali atau dua kali. Wajahnya yang awalnya pucat mendadak memerah. Liu Ruyan melirik sahabatnya dengan pandangan tidak percaya. Kakak, pikiranmu ini terlalu absurd. Ternyata kamu ingin aku menjadi menantumu. Memikirkannya juga tidak melanggar hukum. Chu Fang tersenyum sedikit. Lalu dia berkata, tentu saja, itu hanya sebatas pemikiran saja. Liu Ruyan perlahan menjilati bibirnya. Pada akhirnya dia tetap menahan diri. Tidak terbawa emosi untuk mengungkapkan rahasia ini. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana reaksi sahabatnya ketika kebenaran yang pahit ini terungkap. Apa reaksi sahabatnya di sampingnya? Saat itu, Chu Fang tersenyum misterius kepada Liu Ruyan. Aku menyadari kulitmu semakin bersinar. Ternyata, memang, pemuda yang muda memiliki daya tarik yang menyegarkan. Apakah pemuda itu sangat energik? Apakah kamu bisa menghadapinya dengan baik? Liu Ruyan mencibir. Sama sekali tidak pernah tidur bersama. Kita hanya menikah berdasarkan kesepakatan. Di antara kita tidak ada perasaan apa-apa. Dari raut wajahmu. Dari wajahmu, terlihat. Chu Fang mengamati Liu Ruyan dengan teliti. Dia berkata dengan penuh pemikiran. Kebutuhanmu dalam beberapa aspek pasti cukup mendalam. Jika tidak mungkin memilih suami yang muda dan kuat. Menjadi suami. Liu Ruyan berdiri dengan wajah memerah. Dia berkata dengan malu dan marah. Kakak, sudah cukup. Ya, sangat menjengkelkan. Chu Fang menariknya kembali ke tempat duduk. Sekarang kamu juga sudah berstatus istri. Apa yang perlu kamu malu?
Kebahagiaan dalam pernikahan sebagian besar dibangun di atas kebahagiaan seksual. Tanpa kebahagiaan seksual, tidak ada artinya berbicara tentang kebahagiaan. Liu Ruyan dengan malu-malu menarik temannya untuk tidur. Saat itu, si nakal yang tidur di kamar kedua mengirim pesan. Chu Fang langsung berkata, "Suamimu merindukanmu." Liu Ruyan membuka ponsel dengan takut-takut, seperti seorang pencuri. Dengan gugup mengedit balasan konten. Chu Fang yang berbaring di samping sedikit tersenyum. "Aku melihat kamu yang gugup ini. Berbicara beberapa kata romantis dengan suami sendiri. Apa yang perlu kamu malu-malu?" Liu Ruyan menggenggam ponselnya dengan erat. Wajahnya memerah. "Kak, situasiku ini sangat khusus." Chu Fang menggulung mata. Dia berkata dengan nada kesal. "Apa yang istimewa atau tidak istimewa? Aku hanya bertanya apakah kamu kesepian. Kalau kesepian, cepatlah bertindak. Lamban. Hanya saja lawanmu masih di kampus dan tidak mengerti. Jika mengganti pria, pasti sudah tidak sabar." Liu Ruyan mencibir. "Aku sudah terbiasa. Tak ada laki-laki, tak ada laki-laki." Chu Fang berkata dengan pasrah. Baiklah. Kamu suka bagaimanapun. Saya tidur sekarang." Begitu suaranya selesai, dia langsung membalikkan tubuhnya membelakangi Liu Ruyan. Melihat sahabatnya akhirnya tidur, Liu Ruyan menghela napas panjang. Dengan hati-hati membuka ponsel. "Aku tidur di satu tempat dengan ibumu. Sekarang dia sudah tidur. Ada apa?" Setelah mengirim pesan, dia mengunci layar. Menunggu jahat kecil itu membalas. Tiba-tiba, suara terdengar di ruangan yang tenang. "Sudah terkirim." Liu Ruyan terkejut. "Kakak, kamu membuatku terkejut sekali. Bukankah kamu sudah tidur?" Chu Fang berbalik dan berkata sambil tersenyum. "Bukankah ini karena khawatir padamu?" Liu Ruyan baru saja ingin berbicara. Ponsel berbunyi, ding. Dia membalas. Chu Fang sangat cemas. Cepat. Biarkan aku lihat." Tidak. Liu Ruyan melindungi ponselnya seperti melindungi barang berharga. "Kakak, jangan ikut campur sembarangan. Tidurlah dengan baik, ya." Sangat pelit. Chu Fang mendengus. "Tidak akan peduli padamu." Setelah mengatakannya, dia berbalik. Tidur dengan marah. Liu Ruyan dengan hati-hati membuka ponselnya. Melihat pesan yang dikirim oleh Yu Xiaosheng. "Kita buru-buru saling menghapus. Ibuku ini sangat cerdik. Jika dia melihatnya, pasti akan berakhir buruk." Liu Ruyan menggigit bibirnya. Dengan cepat mengedit pesan dan mengirimnya. Detik berikutnya, mata Liu Ruyan membelalak seperti lonceng tembaga. Melihat tanda seru merah di ponsel, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Dia benar-benar menghapusku." "Baiklah, menghapusku hanya untuk sesaat saja. Tambahkan aku kembali di tempat pembakaran." "Kamu, nakal kecil, tunggu saja." Liu Ruyan berbaring di tempat tidur dengan marah. Pagi berikutnya, Liu Ruyan terbangun perlahan, membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Setelah mengenakan pakaian kerja, ia keluar dari kamar. Sudah saatnya bangun. Chu Fang melihat sahabat baiknya keluar, lalu memerintahkan kepada putranya. Cheng, ambilkan semangkuk bubur untuk bibimu." Yu Xiaochen patuh bangun berdiri. Dia menuangkan bubur untuk Liu Ruyan dan meletakkannya di depannya. Saat itu, Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Dia menatap si nakal dengan tajam. Kemudian dia diam-diam meraih pinggangnya. Dia mencubitnya dengan keras. Yu Xiaochen merasa sakit dan langsung meringis. Dia mengerutkan bibirnya. Dia hanya bisa kembali ke tempat duduknya dan makan sarapan dengan diam. Setelah selesai sarapan, Chu Fang masuk ke kamar untuk mengganti pakaian. Liu Ruyan dengan wajah masam. "Kau menghapusku. Kalau begitu, aku akan menambahkannya kembali sekarang." Xiao Chen berkata sambil mengeluarkan ponselnya untuk bersiap melakukan. Namun, dia ditolak. Liu Ruyan memberikan tatapan sinis kepada si nakal. Dia berkata dengan marah. "Kalau mau hapus, ya hapus saja. Kalau mau tambah, ya tambah saja. Tante tidak seharga itu." Yu Xiaochen meletakkan ponselnya. Dia menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba dia cepat-cepat mengulurkan tangannya. Dia menggenggam tangan Liu Ruyan yang putih dan halus. "Tidak usah kembali." Yu Xiaochen mengatakan dengan serius. "Saya terus berusaha agar ibu saya keluar.
Tindakan mendadak ini membuat Liu Ruyan seperti kelinci yang ketakutan. Berjuang keras untuk melepaskan diri. Menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Liu Ruyan menggigit bibirnya karena malu dan marah. Tidak akan membiarkanmu lewat. Yu Xiaochen tersenyum nakal. Baiklah. Jika demikian, maka jangan salahkan saya. Bagaimanapun, saya tidak setuju. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku. Liu Ruyan berusaha keras menahan kekacauan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Saat dia mengira Yu Xiaochen hanya menggertak, tiba-tiba, telapak tangannya terasa gatal yang menyiksa. Aduh, dia ternyata menggaruk telapak tanganku. Liu Ruyan menggeliat, sambil berusaha keras menutupi mulutnya. Jeritan ini membuat Chu Fang bergegas keluar dari kamar dengan cepat, sambil terus berteriak. Ada apa? Dia cepat-cepat berjalan ke samping Liu Ruyan. Dia mengamati dari atas ke bawah dengan seksama. Barulah dia melihat sahabatnya yang wajahnya merah merona. Bahkan leher dan telinganya juga merah seluruhnya. Liu Ruyan secara naluri memalingkan wajahnya ke samping. Tidak berani menatap sahabatnya. Tidak ada apa-apa. Tadi tidak sengaja terpijak jari kaki. Sampai-sampai berteriak karena sakit. Chu Fang menghela napas lega. Dia menoleh melihat anaknya yang tampak biasa saja. Dia berkata dengan nada yang tidak sabar. Melihat tantemu begitu menderita, kamu tidak tahu untuk memberinya sebotol minyak bunga merah. Duduk di sana dengan wajah bingung. Sama sekali tidak cerdik. Yu Xiaochen dengan wajah canggung melirik Liu Ruyan di sebelahnya. Tante Liu, kotak obatnya di mana? Tidak usah. Liu Ruyan menatapnya dengan tatapan tajam. Suaranya mengandung sedikit kebencian. Sudah tidak terlalu sakit. Itu tidak mungkin. Chu Fang tidak mau menyerah. Jika sampai terluka serius, bisa jadi masalah. Biarlah aku yang mengambil kotak obat. Sambil berkata, dia berjalan ke sebuah ruangan. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Kamu ini nakal sekali. Sungguh semakin berani. Yu Xiaochen menyusutkan lehernya. Tersenyum canggung. Dari mana aku tahu kamu sangat geli? Itu, tambah kembali. Tambah ini, kamu bodoh. Liu Ruyan meliriknya. Dengan marah dia berkata, lihat bagaimana kamu berperilaku. Begitu suaranya selesai, Chu Fang kembali sambil mengangkat kotak obat. Duduk di samping sahabatnya. Mengambil sebotol minyak bunga dari kotak. Saya datang. Yu Xiaochen cepat dan tangkas. Menerima minyak bunga dari tangan ibunya. Mengulurkan tangan untuk membantu Liu Ruyan melepas sandal kaki kiri. Sebuah kaki putih yang halus pun terlihat. Membuat orang tak bisa menahan diri untuk memegang dan bermain-main dengannya. Ketika jari-jari Yu Xiaochen menyentuh jari kaki sang wanita kaya. Mengusap dengan lembut dan kemudian memijat perlahan. Sebuah perasaan aneh langsung menyebar ke seluruh tubuh. Di dalam hati Liu Ruyan penuh dengan rasa malu. Kata-kata yang ingin dihentikan terjebak di tenggorokannya. Hati-hati. Chu Fang mengerutkan dahi. Dengan serius, ia menatap anaknya dengan keraguan. Baiklah. Jangan oleskan minyak bunga merah lagi. Liu Ruyan berusaha untuk tetap tenang. Takut kalau sahabatnya di sampingnya melihat keanehan. Berkata dengan suara pelan. Xiaochen mengangkat kepala dan memberinya senyuman. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Yu Xiaochen mengangkat kepala dan tersenyum padanya. Senyum itu mengandung sedikit nakal dan cerdik. Kemudian ia bertanya, Tante Liu, bagaimana kualitas layanan ini? 1-5 poin. Ayo beri nilai. Liu Ruyan mengecup bibir merahnya. Tersenyum padanya. Namun matanya menunjukkan sedikit kebengisan. Tante pasti memberi kamu 5 poin. Chu Fang menatap putranya dengan wajah tidak senang. Jangan bersikap konyol. Rapihkan meja makan sedikit. Kemudian antar tante ke kantornya. Setelah itu, mereka berdua menuju ke parkir bawah tanah. Liu Ruyan diam-diam mengintip dengan sudut matanya. Melihat pria kecil yang sedang mengemudikan mobil. Tiba-tiba kepalanya terasa panas. Dia bertanya dengan suara pelan. Nakal kecil, apakah kaki tante terasa nyaman saat disentuh? Begitu kata-kata itu keluar, Liu Ruyan baru menyadari situasi yang buruk. Tapi air yang tumpah tak bisa diambil kembali. Saat itu, wajahnya memerah seperti apel matang. Sementara itu, tangan Xiaochen yang sedang menyetir terkejut. Ekspresi bingung dan kebingungan melintas di wajahnya.
Nyaman memang cukup nyaman. Hanya saja waktunya terlalu singkat. Kaki cantik seperti kaki tante. Aku ingin menyentuhnya seumur hidup. Ah, ini nakal kecil ini. Liu Ruyan menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Kamu ini tidak tahu sopan santun. Berani sekali menggoda saya. Yu Xiaocheng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Itu kan pertanyaan yang kamu ajukan sendiri. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi jujur saja, Tante, kaki kamu benar-benar cantik, putih dan lembut. Sangat nyaman jika disentuh. Ngomong-ngomong, saat saya memegang kakimu, bagaimana rasanya? Liu Ruyan merasa marah dan malu. Ia menegur dengan manja. Yu Xiaocheng, saya adalah tantenya. Hargai saya sedikit. Menghormati. Saya selalu menghormati kamu. Bukankah ini sedang dibahas? Lagi pula, kamu yang memulai topik ini. Itu hanya kesalahan berbicara. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius. Topik ini sampai di sini saja. Jangan sekali lagi membahas ini. Nanti di kantor. Tidak boleh berinteraksi dengan wanita manapun di perusahaan. Tenang saja. Saya tinggal di kantor. Saya juga punya urusan yang harus dikerjakan. Tiba di kantor Liu Ruyan. Baru saja duduk tidak lama. Liu Ruyan pun mulai bekerja dengan tekun. Meninggalkan Yu Xiaocheng di samping. Dia juga tidak mengganggu. Diam-diam duduk di sana bermain ponsel. Sampai waktu makan siang. Yu Xiaocheng yang masih setengah sadar keluar dari kantor. Mengikuti kerumunan menuju kantin untuk makan. Dia memesan beberapa hidangan dengan sembarangan. Mengangkat nampan dan mencari sudut untuk duduk. Liu Ruyan langsung melihat Yu Xiaocheng yang bersembunyi di sudut. Dia ragu sejenak. Mempertimbangkan banyaknya orang di sekitar. Memilih tempat yang agak jauh tetapi bisa terlihat sekali. Duduk di posisi yang dapat melihatnya. Saat itu juga, 3 gadis muda yang cantik tersenyum ceria menatapnya. Pria tampan. Bolehkah kami duduk di sini? Xiaocheng melihat sekeliling. Memang tidak ada tempat kosong. Dia hanya mengangguk diam-diam. Salah satu gadis yang mengikat rambutnya dengan ekor kuda. Menatap Yu Xiaocheng dengan tajam. Bertanya dengan nakal. Pria tampan tulang. Kamu dari departemen mana? Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Saya suami CEO Anda, Liu. Yu Xiaocheng menjawab dengan serius. 3 gadis terdiam mendengar perkataan itu. Saat itu, ponsel di saku bergetar. Itu adalah pesan teks dari Liu Ruoyan. Kamu suka yang mana? Xiaocheng mengejek sedikit. Dengan cepat mengedit balasan. Ketiga-tiganya harus. Liu Ruoyan yang duduk tidak jauh dari situ. Sebenarnya sudah merasa tidak senang melihat si nakal kecil duduk bersama 3 gadis. Setelah melihat balasannya, benar-benar membuatnya marah dan lucu. Dia mengambil ponsel dan dengan cepat mengetik. Kamu si nakal kecil. Seleranya cukup besar ya. Masih ingin semuanya. Apa kamu mengira kamu raja? Bisa memiliki harem? Pria bau. Jelas-jelas sudah bilang jangan berhubungan dengan wanita di perusahaan. Apa kamu menganggapnya angin lalu? Letakkan ponsel. Liu Ruoyan melanjutkan makan siang. Menunggu lama tapi tidak mendapatkan balasan dari Yu Xiaocheng. Menaikkan kepala untuk melihat. Yu Xiaocheng asyik berbincang dengan 3 gadis di sudut. Liu Ruyan marah sampai wajahnya berubah hijau. Pria bau sialan. Gadis-gadis ini dari departemen mana? Siapa kepala departemennya? Dia perlahan-lahan mengalihkan rasa bencinya kepada seseorang. Kepada gadis-gadis yang tidak bersalah. Seperti apapun melihat mereka, semuanya tidak menyenangkan. Seolah-olah ingin segera memecat mereka. Menunggu cukup lama. Akhirnya mendapatkan balasan dari si nakal. Sekarang agak sibuk. Nanti kita bicarakan setelah kembali. Liu Ruyan melihat pesan. Hampir saja membalikkan meja. Dia bangkit dengan diam-diam. Pergi dari kafetaria tanpa menoleh. Sementara itu, Yu Xiaocheng menoleh sejenak. Dia berkata kepada 3 gadis tersebut. Sudah cukup. Saya sudah selesai makan. Saatnya menyelamatkan dunia. Tanpa menunggu reaksi dari gadis-gadis itu, dia langsung berbalik dan pergi. Hanya menyisakan sosok yang misterius dan kesepian. Setelah itu, Yu Xiaocheng datang ke kantor Liu Ruyan. Kamu datang untuk apa? Liu Ruyan berpura-pura melihat berkas di tangannya. Dia bertanya dengan dingin. Tadi, 3 gadis itu di mana? Sudah marah ya?
Yu Xiaochen duduk di depan Liu Ruyan. Melihat-lihat berkas di tangannya. Dengan baik hati mengingatkan. Kamu membaliknya loh. Liu Ruyan mengangkat wajahnya dan meliriknya. Wajah yang terlihat dingin itu samar-samar menunjukkan rasa malu. Membalik juga bisa dimengerti. Tante Liu di rumah saya paling hebat. Yu Xiaochen tersenyum bodoh. Lalu bertanya pelan. Kamu lapar tidak? Saya lihat kamu di kantin tidak banyak makan. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Kenapa tidak ada hubungannya? Xiaochen menjawab dengan serius. Kamu adalah istriku loh. Mendengar kata istri itu, hati Liu Ruyan terasa seperti tersentuh lembut oleh sesuatu. Tiba-tiba Yu Xiaochen mengeluarkan sebuah kantong plastik dari belakang. Dengan penuh kelembutan dia berkata sambil tersenyum. Ini adalah pangsit ikan makarel loh. Saya ingat kamu sangat suka makan jiaozi ini. Cepat makan selagi panas. Awalnya, Liu Ruyan sudah siap untuk memarahi dia. Begitu melihat jiaozi ikan Saba, semua kemarahan yang terakumulasi seketika lenyap. Ada apa? Yu Xiaosheng menatap wanita kaya yang tertegun. Dia bertanya dengan bingung. Tidak suka makan? Liu Ruyan sadar kembali. Dia menggelengkan kepala. Mengambil satu jiaozi. Dia perlahan-lahan memasukkannya ke mulut. Saya pergi dulu. Yu Xiaosheng berdiri. Tetap di sini terlalu lama. Orang lain seharusnya curiga. Setelah itu, Liu Ruyan yang pulang setelah bekerja, mandi dan duduk di sofa sambil mengambil ponsel. Dia menemukan anak nakal itu mengirimkan pesan keamanan. Dia mengirimkan berita keselamatan untuk dirinya sendiri. Setelah Liu Ruyan membalas dengan satu kata, baik. Dia bertanya tentang kemana teman baiknya. Dia mengetahui bahwa sahabatnya sedang bermain mahjong dan akan pulang sangat larut. Terdiam sejenak. Dia mengambil ponsel dan mulai mengedit pesan. Apakah kamu ingin menginap di rumah tante? Tak lama kemudian, si nakal itu membalas. Tidak mau. Liu Ruyan dengan marah melemparkan ponselnya ke samping. Dia mengambil sebuah bantal, lalu memukulkan dengan kuat beberapa kali. Keesokan paginya, Xiao Chen sudah bangun pagi-pagi. Ketika dia keluar dari kamar tidur, dia mendapati ibunya sudah bangun lebih awal. Chu Fang duduk di samping anaknya. Dia mengamati dia dari atas ke bawah. Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Yu Xiaochen terkejut sejenak. Tidak ada. Suara Chu Fang semakin serius. Siapa wanita di luar itu? Yu Xiaochen mengangkat bahu dan menjawab dengan santai. Itu Tante Liu. Omong kosong. Chu Fang meliriknya dengan kesal. Dia melanjutkan bertanya dengan nada tidak sabar. Yang saya maksud adalah selain Tante Liu, wanita yang membelikanmu pakaian. Siapa sebenarnya dia? Kamu tebak. Yu Xiaosheng dengan nakal menjawab. Aku tebak kamu itu. Chu Fang sangat marah sampai menggigit gigi. Dia berkata dengan serius. Yu Xiaosheng, aku memberikanmu satu kesempatan terakhir. Wanita itu sebenarnya siapa? Menghadapi tekanan keras dari ibunya, Yu Xiaosheng merasa sedikit tidak tahan. Ia menoleh melihat ibunya yang ada di samping. Ia bahkan mengangkat tangan merapikan bajunya. Dengan ekspresi yang penuh arti, dia berkata dengan santai, tidak berpura-pura lagi. Aku adalah suami kakakmu. Aku sudah membuka kartu. Chu Fang mendengar kata-kata putranya. Ternganga di tempat. Matanya penuh dengan kebingungan dan keterkejut. Ekspresinya seketika berubah menjadi menyeramkan. Ia meraih dan mencengkeram keras lengan putranya. Nakal sekali kamu. Seharian hanya omong kosong. Bibimu sudah punya pria sejak lama. Memiliki keluarganya sendiri. Simpan semua pikiran kacau itu baik-baik. Masih saudara ipar. Saya rasa kamu memang perlu dihajar. Yu Xiaosheng merintih kesakitan. Sakit. Saya hanya bercanda saja. Chu Fang melepaskan tangan. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. Menatap marah anaknya dengan tajam. Apakah lelucon ini bisa dianggap wajar? Dia sekarang sudah berkeluarga. Bukan lagi status lajang seperti dulu. Kamu harus tahu batas. Harus mengerti untuk menjaga jarak. Iya. Saya mengerti semuanya. Bu, jangan bicara lagi. Yu Xiaosheng mengangkat bahu. Melanjutkan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah sarapan, Yu Xiaosheng pergi ke rumah Liu Ruyan. Duduk di sofa, saya berkata dengan pelan. Pagi tadi ibu saya bertanya kepada saya. Siapa wanita yang membeli pakaian untukku?
Bagaimana kamu menjawabnya? Saya menjawab dengan jujur. Saya bilang itu kamu yang beli. Aku juga memberitahunya. Saya sudah menjadi saudara iparnya. Detik berikutnya, wajah Liu Ruyan memerah seperti tomat. Dia tiba-tiba menoleh. Matanya menyala dengan api kemarahan. Apa kamu benar-benar mengatakan itu padanya? Lalu, masih ada kebohongan. Itu pasti benar. Yu Xiaochen tersenyum kecil. Saat Liu Ruyan hampir meledak sepenuhnya, Yu Xiaochen segera melanjutkan berkata, dia terus memaksa saya untuk mengatakan siapa wanita itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya hanya bisa menggunakan trik terakhir saya. Menggunakan kebenaran untuk membingungkan. Saya bertaruh bahwa pemikiran ibu saya tidak akan ke arah itu. Tidak disangka, saya benar-benar berhasil. Liu Ruyan mengulurkan tangan dan perlahan menarik telinganya. Dengan marah dia bertanya, saya tanya kamu, jika ibumu benar-benar percaya padamu, lalu kamu mau bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya? Yu Xiaochen mendongak ke samping. Wajahnya penuh dengan penderitaan. Dia merayu dengan penuh rasa kasihan. Salah. Pahlawan wanita, tolong ampuni saya. Melihat ekspresi menderita si nakal kecil itu, Liu Ruyan merasa sedikit tidak sabar di dalam hati. Dia melepaskan tangannya dan menyentuhnya lagi. Nanti bersikaplah yang baik. Jangan buat masalah untuk tante. Yu Xiaochen membisik pelan. Hati-hati. Kemudian keduanya duduk di sofa. Tak seorang pun mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Liu Ruyan memecah keheningan. Burung kecil, panjang kecil, bisakah kita pulang sedikit lebih larut malam ini? Dengan wajah penasaran, Xiao Chen berkata, ada apa? Ada apa? Sebenarnya, aku merasa kesepian di dalam hati. Ingin kamu menemaniku. Liu Ruyan menjepit bibirnya. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang sebenarnya. Menjawab dengan lembut. Sepertinya saluran pembuangan di kamar mandi tersumbat. Malam ini, tolong bantu aku mengurasnya. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yu Xiaochen penuh kebingungan. Tidak bisa tidak berimajinasi. Dia berkata dengan hati-hati, apakah saluran pembuangan ini sopan atau tidak? Liu Ruyan tampak bingung. Apakah ada perbedaan antara yang sopan dan tidak sopan? Maksudnya adalah saluran pembuangan di kamar mandi. Loh, pasti. Hanya saluran pembuangan di toilet. Kalau tidak, Liu Ruyan melihat ekspresinya yang seolah berpikir. Dalam sekejap, dia sadar. Seketika wajahnya memerah. Menggigit bibirnya dengan erat. Dengan marah dia menegur. Kamu ini anak nakal. Kenapa berpikir yang aneh-aneh? Bertanya lebih detail tidak ada salahnya. Yu Xiaochen tersenyum canggung tapi sopan. Dia segera menjawab dengan serius. Jika ini memang saluran pembuangan yang serius, itu serahkan padaku. Saya jamin akan melakukannya dengan cepat, tepat, dan kuat. Dijuluki, Direktur Pengebor Besi Besar. Kamu ini nakal sekali. Apa salahnya dengan mengebor saluran pembuangan? Jelas sekali kamu yang menyuruh saya untuk melakukannya. Saya. Liu Ruyan sejenak terdiam. Anak kecil ini benar-benar seperti seorang perusuh. Sudah. Tidak akan saya ganggu kamu lagi. Sisi lain, Chu Fang sedang berada di salon kecantikan melihat laporan keuangan terbaru. Tiba-tiba terdengar suara yang akrab di telinganya. Chu Fang melihat ke arah suara itu. Qin, akhirnya kamu datang juga. Chu Fang melihat Song Qin dengan penuh semangat. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Kakak tidak punya persiapan sama sekali. Song Qin berkata dengan senyuman. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Kemudian mereka berdua pergi ke kantor dan mengobrol. Song Qin melihat ke arah Chu Fang yang duduk di sampingnya. Dengan suara pelan dia bertanya. Ruyan sudah mendapatkan akta pernikahan. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Dia sudah memberitahuku sejak lama. Aku bahkan pernah melihat punggung suami adikku. Chu Fang mendekat ke telinga Song Qin. Dia sangat gagah. Seperti seekor lembu. Begitu melihatnya, sudah jelas bahwa lembu ini sangat pandai membajak. Song Qin menatap Chu Fang di sampingnya dengan penuh rasa curiga. Kakak, maksudnya itu apa? Apa yang dimaksud dengan lembu yang sangat pandai membajak? Chu Fang mengedipkan mata padanya dengan nakal. Lihat, Ruyan seperti tanah subur. Sayangnya sudah lama tidak berhasil panen. Kenapa? Karena tidak ada sapi untuk membajak.
lama-kelamaan menjadi terabaikan. Sekarang akhirnya ada anak sapi yang muncul. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku bilang padamu, Song Kinkin berkata dengan wajah memerah. Kak, sudahlah, aku masih lajang, tidak mau mendengar ini. Kemudian Song Kinkin mengalihkan topik, menanyakan apa yang Xiao Cheng sibukkan belakangan ini. Chu Fang terhenti sejenak di sini, menggigit bibirnya sedikit. Aku curiga dia telah ditanggung oleh wanita kaya. Song Kinkin tampak tidak terkejut. Ruyan tahu tentang hal ini. Apa yang dipikirkannya? Dia sih, rasanya seperti sedang bermain dengan lumpur. Chu Fang mengangkat bahu. Dengan santai berkata, menganjurkan aku untuk lebih santai. Bagaimana bisa hal ini dianggap sepele? Song Kinkin menggigit bibirnya dengan lembut. Senyum samar terlihat di sudut matanya. Kak Fang, untuk saat ini, jangan terlalu dipikirkan. Di sisi lain, Yu Xiaosheng dan Liu Ruyan pulang dari kerja. Keduanya menikmati hidangan yang lezat. Yu Xiaosheng membereskan meja makan dan peralatan makan. Kemudian dia dibawa oleh Liu Ruyan ke kamar tidur. Yu Xiaosheng fokus mengutak-atik pipa saluran di kamar mandi. Liu Ruyan yang berdiri di sampingnya melihatnya yang panik. Di dalam hati, dia merasa lucu. Namun juga merasa sangat putus asa. Kau sebenarnya bisa tidak sih? Jangan membuat kekacauan di sini, bisa tidak? Masalah yang profesional harus diserahkan kepada orang yang ahli. Saat itulah, bel pintu berbunyi. Liu Ruyan perlahan membuka pintu. Detik berikutnya, sebuah bayangan melesat tiba-tiba dari samping. Terkejut, melihat Song Kinkin yang tiba-tiba muncul di depan mata. Seketika merasa kepalanya berdesing. Matanya penuh dengan keterkejutan. Detik berikutnya, Song Kinkin memandang Liu Ruyan. Dia dengan keras menutup pintu. Hei, buka pintunya dong. Apa-apaan? Song Kinkin di luar pintu sangat marah. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan hati-hati membuka pintu. Dengan celah sempit, dia bertanya dengan wajah penuh kewaspadaan. Kamu datang untuk apa? Song Kinkin dengan kesal menggulung matanya. Kapan aku perlu alasan untuk datang ke rumahmu? Dulu kamu kan selalu berharap aku datang menemanmu. Kenapa sekarang bisa berubah? Katakan saja berubah, langsung berubah. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Suaranya diturunkan. Hari ini benar-benar tidak tepat. Kamu lebih baik kembali dari mana kamu datang. Kamu, Liu Ruyan, apakah ini terlalu berlebihan? Wajah Song Kinkin hampir berubah karena marah. Namun, hati He tiba-tiba merasa tidak dapat dijelaskan berdebar-debar. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya. Semakin sahabat baiknya berperilaku tidak normal seperti ini, semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Di dalam rumah ada seseorang. Liu Ruyan ragu-ragu mengatakan, jangan masuk ke sini. Datanglah lagi besok, ya. Sudut bibir Song Kinkin sedikit terangkat, menampilkan senyum yang penuh makna. Itu pasti anaknya Fang, kan? Hanya dalam sekejap ini. Ekspresi ketakutan seketika melintas di wajah Liu Ruyan. Seluruh tubuhnya seolah-olah terkena kekuatan yang kuat dan tak terlihat. Tanpa bisa mengendalikan diri, seluruh tubuhnya bergetar kedinginan. Song Kinkin terlihat sangat misterius. Dia berkata dengan perlahan, siang tadi saya pergi menemui Fang. Fang mengatakan padaku bahwa anaknya sedang menjadi sopirmu. Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, orang di dalam rumah itu pasti Yu Xiaochen, kan? Song Kinkin tersenyum. Memanfaatkan saat sahabat tidak memperhatikan. Tiba-tiba berlari masuk dengan semangat. Liu Ruyan hampir terjatuh karena terdorong. Ketika dia sadar kembali, sahabat sudah berdiri di dalam ruangan. Song Kinkin berteriak keras di dalam rumah. Burung kecil. Xiao Chen, kamu di mana? Bibi Kinkin sudah datang.